Oke, untuk yang pertama langsung aja kita masuk ke menu interface. Di sini kita aktifkan yang WLAN satunya. Kita checklist, setelah itu masuk ke IP dan ke DHCP client. Nah, di DHCP client kita klik tanda plus. Setelah itu kita pilih yang Ether 1. Apply OK. Masuk ke IP lagi. Di IP kita pilih yang DNS. Nah, di sini kita masukkan DNS-nya 888. Setelah itu kita checklist yang allow remote, kemudian apply dan OK. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke bagian sistem, pilih yang SNTP client. Setelah itu kita checklist enable-nya. Kemudian untuk primary NTP servernya kita ketikkan 0.id.pool.ntp.org. Kemudian untuk secondary NTP servernya kita ganti 0-nya menjadi 1. Oke. Nah, seperti ini. Setelah itu kita menuju ke new terminal. Jangan lupa salin dulu yang primarinya ini. Kita salin. Setelah itu menuju ke new terminal. Di sini kita Ctrl C dulu supaya bisa mengetik. Nah, baru kita ketikkan ping, kita tempel yang tadi yang sudah kita salin, kemudian enter. Kemudian kita ping lagi untuk yang secondary-nya 1.id, ping 1.id. Setelah itu kita enter jika sudah. Nah, jika sudah muncul IP seperti ini, kita salin dulu. Untuk IP yang pertama, IP yang atas ini yang 0.id, kita salin. Setelah itu kita menuju ke SNTP client lagi. Kita paste di bagian primary-nya. Kita ganti dulu yang kita hapus yang 0 ID tadi. Kita ganti dengan IP yang barusan kita salin. Oke, jika sudah kita salin lagi yang IP yang kedua ini. Kita salin, setelah itu kita paste di secondary ya. Oke, pastikan hapus spasinya supaya bisa di apply kemudian di OK. Setelah itu kita kembali lagi masuk ke menu sistem, kemudian yang clock. Nah, di sini kita harus pastikan untuk time zone-nya itu kita masuk ke Asia Jakarta dan waktunya yang +7. Jika sudah, kita klik apply. Oke, setelah itu kita masuk ke menu IP, kemudian address. Di sini kita masukkan IP. Untuk IP-nya kita masukkan 192.168.100.1/25 ini untuk yang Ether 2. Kemudian apply OK. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk IP-nya 200.1/24. Maaf. Ini untuk yang WLAN 1. Setelah itu apply dan OK. Kemudian kita masuk ke IP lagi, kita pilih yang DHCP server, kemudian klik yang DHCP setup. Untuk yang pertama masuk ke Ether 2 dulu, next. Untuk address to give out-nya kita ganti 100 pada IP yang bagian belakang. Kemudian next, oke. Setelah itu kita klik DHCP setup satu lagi yang untuk WLAN satunya. Untuk yang WLAN 1 kita klik next. Untuk address to give out-nya kita ganti 100 juga untuk bagian IP paling belakang. 100, setelah itu next. Oke, lanjut langsung aja kita masuk ke menu IP, kemudian firewall. Di sini kita pastikan udah ke filter rules. Setelah itu klik tanda plus. Di sini untuk chain-nya kita pilih yang input. Untuk search address-nya kita ketikkan 192.168.100.100.2 sampai 192.168.100.50. Kemudian untuk DST address-nya kita masukkan IP DHCP client ya, 92
168.14.197. Kemudian untuk protokolnya ICMP ya. Setelah itu untuk actionnya ICMP, untuk actionnya kita pilih yang drop, kemudian apply dan oke. Kita buat lagi, klik tanda plus lagi, kemudian masuk ke general, kita masih sama pakai chain input. Untuk source addressnya kita ketikkan 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Untuk DST addressnya kita masukkan IP WLAN 1 yaitu 192.168.200.1. Kemudian untuk protokolnya tetap sama yang ICMP. Setelah itu untuk actionnya drop. Apply dan oke. Kita buat satu lagi, klik tanda plus. Di sini untuk chainnya tetap input, kemudian kita ganti sama, nah ini yang log. Apply dan oke. Kemudian ke menu sistem, pilih yang logging. Nah, di sini untuk action loggingnya kita ganti ke disk semua ya. Kita ganti. Setelah itu klik menu log. Nah, di sini harus kita pastikan untuk buffernya sudah terganti menjadi disk semua ya. Jika sudah, kita masuk ke command prompt. Setelah itu kita coba cek untuk ping ke WLAN satunya. Seharusnya ini tidak bisa ya, harusnya request timeout. Kita coba. Nah, ini keterangannya request timeout. Kita cek lagi untuk yang IP ETH1. Ini seharusnya masih bisa. Reply from. Ini masih bisa. Kemudian kita kembali lagi ke menu IP dan firewall. Ini untuk menu netsnya kita klik tanda plus, kemudian ke general. Untuk chainnya tetap srcnet, dan untuk out interface-nya kita pilih yang ether 1. Kemudian untuk actionnya itu masquerade. Kemudian apply dan oke. Setelah itu kita kembali ke command prompt. Di sini kita cek ping google.com, seharusnya sudah bisa karena kita tadi sudah membuat yang firewall yang NAT-nya tadi. Ini seharusnya reply from. Nah, ini reply from. Kita masuk ke menu DHCP server, kemudian license. Di sini kita klik 2 kali dan klik make static-nya. Kemudian close dulu. Kemudian klik 2 kali lagi. Close, klik 2 kali. Untuk IP-nya kita ganti 10.10. Setelah itu kita apply dan oke. Setelah itu kita menuju ke control panel. Di sini kita lakukan disable dan enable di Ethernet-nya sampai kita cek dulu. Nah, ini IP-nya sudah terganti .10. Dan kita kembali lagi ke menu command prompt, Di sini kita ping IP ETH1-nya. Ini seharusnya request timeout. Nah ini request timeout. Kemudian kita ping lagi untuk IP WLAN satunya.
yang 200.1 seharusnya bisa reply from. Oke, jika sudah, kita balik lagi ke Winbox-nya. Setelah itu masuk ke wireless. Di sini kita klik 2 kali. Kemudian untuk modenya kita ganti menjadi upgrade. Kemudian untuk SSID-nya kita ketikkan sendiri, yaitu dimas@smkn proxy UKK. Dan kita masuk ke hotspot, pilih yang server, kemudian klik di hotspot setup. Di sini untuk interface hotspotnya yang WLAN 1, next. Oke, untuk DNS name-nya nama kita .com. Setelah itu kita klik next lagi. Oke. Kemudian pindah ke menu server profile. Di sini pilih yang login. Untuk cookie-nya kita hilangkan checklistnya. Setelah itu masuk ke radius. Nah, di radius ini kita checklist. Oke, play oke. Setelah itu kita masuk ke menu sistem, kemudian package untuk mengecek user manajernya ada atau tidak. Nah, di sini ada ya, sudah ada. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke new terminal. Di sini kita ketikkan /tool si user strip manager spasi database spasi clear. Oke, jika sudah kita enter. Nah, ini klik Y. Oke. Ini sudah bisa ya. Kemudian langsung aja kita masuk ke Google Chrome. Di sini kita ketikkan IP ETA1 kita tadi /user manager. Nah, di sini kita masukkan admin. Nggak pakai password ya. Oke, langsung aja. Nah, di sini tuh langkah yang pertama kita masuk ke router dulu. Kemudian klik add new. Kemudian untuk namanya terserah, kita contoh Dimas hotspot aja ya, nama hotspot. Setelah itu untuk IP addressnya kita masukkan yang IP ETH1 tadi 192.168 14.197. Untuk share secretnya R12345. Oke, kemudian mohon maaf, kita masuk lagi, tadi ada yang salah. Untuk parent time-nya belum kita ganti menjadi +7. Kemudian save. Oke, setelah itu kita menuju ke profile dulu. Kemudian plus. Di sini untuk namanya kita masukkan paket 4 limit. Setelah itu create. Nah, di sini kita klik add new limitation. Nah, di sini untuk atur waktunya kita dari jam 7 sampai jam 16. Kemudian add. Setelah itu kita save profile. Jangan lupa ya, kita save dulu. Setelah itu kita masuk ke menu user, kemudian add, kemudian batch. Nah, ini untuk number of usernya kita ganti menjadi 20. Untuk user length-nya 3, untuk password length-nya 3 juga. Kemudian add.
Oke, sudah. Oke, kita lanjut untuk blokir situs dan blokir filenya terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke web proxy. Kemudian untuk chat administratornya kita masukkan dimas@smknjumantan.sch.id. Kemudian klik akses. Apply dulu baru klik akses. Klik tanda plus. Di sini untuk DST portnya kita masukkan 80. Untuk DST hostnya kita masukkan www.linux.id. Kemudian untuk actionnya Denny. Setelah itu kita apply dan oke. Ini untuk yang blokir situs Linuxnya. Kemudian yang kedua untuk blokir filenya kita buat lagi. Klik tanda plus. Kemudian untuk DST portnya tetap 80. Untuk pathnya kita bisa ketikkan bintang mp3 bintang. Kemudian untuk actionnya Denny. Oke, ini untuk blokir file mp3. Setelah itu kita apply dan oke. Kita buat satu lagi untuk blokir file mkv nya. Di sini untuk DST portnya masih sama 80. Untuk pathnya bintang mkv bintang, actionnya tetap Denny. Setelah itu kita klik apply dan oke. Oke, sudah selesai ya. Setelah itu kita masuk ke menu firewall lagi. Di sini kita pastikan ke NAT ya, pilih NAT, klik tanda plus. Setelah itu untuk chainnya kita ganti menjadi DST NAT. Untuk protokolnya 6 TCP, untuk DST portnya 80. Kemudian untuk interface-nya kalian bebas pilih WLAN 1 atau Ether 2. Di sini saya pilih yang WLAN 1 karena pengecekan saya ada di HP. Kemudian untuk actionnya kita pilih yang redirect. Oke, ini yang paling bawah ini kita ketikkan 80. Oke, kemudian apply dan oke. Selesai. Setelah itu kita melakukan pengecekan di HP. Tunggu bentar. Oke, di sini kita login dulu MikroTik-nya. Login WiFi hotspot dengan user admin dan password 12345. Oke, jika sudah klik. Nah, ini sudah terkoneksi. Kemudian kita masuk ke Chrome untuk melakukan pengecekan dari radiusnya ya. Oke, di sini kita ketikkan aja dimas.com atau nama kalian.com. Nah, berhubung tadi saya sudah memasukkan user dan password dari 20 itu tadi, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut untuk pengecekan yang kedua untuk cek blokir situs. Di sini kita ketikkan aja Linux www.linux.id. Oke. Nah, sebentar saya refresh dulu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kok berhasil forbidden. Oke, lanjut cek blokir filenya yang kedua. Yang pertama, blokir file pertama index mp3. Nah, ini kita masuk yang paling atas. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Ini berarti berhasil untuk blokir file mp3 nya. Kemudian cek lagi untuk indeks mkv. Oke, pilih yang paling atas lagi. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini juga. Ini berarti sudah berhasil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.